guys, balik lagi bersama aku, Sisa Katya. Kali ini aku bawa video BH buat kalian atau bahas habis. Apa sih yang kita mau bahas kali ini? Kali ini aku mau bahas tentang bloop ya, bloop suatu cerita. Kalau kalian penasaran tentang video ini, tonton terus sampai habis, oke? Jadi gini guys, banyak banget nih ya, banyak banget penulis-penulis yang masih belum bisa membedakan apa itu bloop, apa itu sinopsis. Jadi mereka pikir bloop itu adalah sinopsis ya. Jadi sebenarnya itu beda ya guys, jadi jangan disamain, oke? Sebelum kita mulai penjelasan lebih lanjut ya, pertama aku mau jelasin pengertiannya dulu ya guys, agar kalian lebih paham perbedaan bloop sama sinopsis, oke? Untuk pengertian bloop sendiri adalah merupakan tulisan marketing yang terdapat pada sampul belakang sebuah buku ya, itu sampul belakangnya. Nah, itu namanya bloop, bukan sinopsis ya. Bloop sendiri punya pengertian lainnya nih ya guys, seperti ringkasan yang berupa cuplikan cerita terbaik dari sebuah buku dengan tujuan sebagai promosi ya. Sama sih intinya tadi seperti yang pengertian yang pertama. Jadi bloop itu adalah ringkasan dari cerita yang terbaiknya, bagian-bagian terbaiknya ditaruh di belakang sampul buku kalian, buku novel kalian. Itu namanya bloop. Untuk tujuan utama adanya bloop ya guys, membuat pembaca tertarik untuk mengikuti keseluruhan cerita yang terdapat pada buku ya, membuat pembaca tertarik. Nah, makanya bloop itu dibuat secara menggantung. Maksudnya menggantung gimana? Misalkan kalian menulis buku misteri ya, misteri pembunuhan misalnya kayak gitu. Nah, di bloop itu biasanya ditulis ringkasan cerita di poin-poin terbaiknya dan dibuat menggantung, dibikin penasaran kira-kira siapa yang melakukan pembunuhan dalam cerita kalian kayak gitu. Itulah kurang lebih tujuan dibuatnya bloop. Lalu selanjutnya aku bawa 3 tips nih buat kalian cara membuat bloop ya. Yang pertama, kaitkan buku dengan isu setema yang tetap aktual sepanjang masa. Jadi kayak misalnya kayak tadi kalian buat cerita tentang pembunuhan, poin pertama itu kalian jelaskan mungkin beberapa kasus pembunuhan yang sering terjadi di dunia ini semakin meningkat bla 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 bla. Nah, kayak gitulah awal dari bloopnya ya. Lalu tips yang kedua ya guys, tampilkan kutipan yang paling menarik dari cerita ya. Misalnya tadi kalian buat cerita tentang pembunuhan, kalian tambahkan di bloop kalian poin penting dari cerita yang kalian buat itu. Misalkan mungkin ada dialog dari pembunuh utamanya yang perlu kalian munculkan di bloop, itu lebih oke lagi ya. Lalu yang ketiga guys, yang ketiga atau yang terakhir, menunjukkan kelebihan dari isi buku. Nah, kelebihan-kelebihan yang kalian pengen tonjolkan di bloop itu kalian masukkan ya. Misalnya cerita kalian memang benar-benar bawa wawasan luas tentang misteri pembunuhan itu, nggak hanya lingkupnya itu aja, nggak, tapi lebih kayak mendunia kayak gitu. Itu bisa kalian inputkan, taruh di dalam bloop, oke? Oke, sebelum kita akhiri video ini, aku mau bacain satu buah bloop ya dari buku Perahu Kertas di sini. Namanya Kugi, Mungil, Penghayal, dan Berantakan. Dari benaknya mengalir untayan dongeng indah. Kenan belum pernah bertemu manusia seaneh itu. Namanya Kenan, cerdas, artistik, dan penuh kejutan. Dari tangannya mewujudkan lukisan-lukisan magis. Kugi belum pernah bertemu manusia seajaib itu. Dan kini mereka berhadapan di antara hamparan misteri dan rintangan. Akankah dongeng dan lukisan ini bersatu? Akankah hati dan impian mereka bertemu? Kayak gitu kurang lebih bloop dari Perahu Kertas ya. Jadi kalian bisa serap ya di sini. Jadi kayak di sini dia jelasin tokoh utamanya singkat, padat, dan jelas. Lalu mereka di bloop ini mengajak sama-sama pembaca untuk
menebak-nebak kira-kira endingnya bisa nggak sih kedua tokoh utama dalam cerita ini bersatu kayak gitu. Oke guys, sekian video BH aku kali ini atau bahasa habis aku kali ini tentang pengertian, tujuan, dan cara membuat blurb ya. Dan tadi aku juga kasih contoh blurb tentang cerita perahu kertas ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya guys. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe videoku ini ya. Aku tunggu di video-video selanjutnya. Dadah!